Berjumpa lagi dengan saya Imam Trisutrisno. Kita akan membahas tentang diagnosa keperawatan. Pengertian diagnosis adalah ilmu dan seni untuk mengidentifikasi masalah atau suatu kondisi. Meskipun proses ini terutama dikaitkan dengan dokter, proses ini juga digunakan oleh anggota profesi lain, seperti perawat, pengacara, pekerja sosial, mekanik, psikolog, dan juga guru. Sedangkan diagnosa keperawatan menurut Nanda adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan yang bersifat aktual dan potensial atau yang berkaitan dengan proses kehidupan. Diagnosa keperawatan memberikan dasar untuk pemilihan intervensi keperawatan yang sesuai untuk mencapai hasil yang menjadi tanggung jawab penuh seorang perawat. Diagnosa medis dan juga diagnosa keperawatan memiliki persamaan dan juga perbedaannya. Kita harus mengetahui dulu diagnosa medis merupakan terminologi yang digunakan untuk penilaian klinis seorang dokter yang mengidentifikasi atau menentukan penyakit, kondisi, atau keadaan patologis tertentu. Sedangkan diagnosa keperawatan memiliki terminologi yang digunakan untuk penilaian klinis seorang perawat yang mengidentifikasi respon aktual, resiko kesehatan, atau sindrom klien, atau agregat terhadap keadaan, masalah, atau kondisi kesehatan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah human response, atau respon dari klien kita. Ya, ini adalah beberapa contoh. Jika seorang dokter menyebutkan penyakit, contohnya penyakit paru obstruktif kronis, maka seorang perawat melihat dari sudut pandang respon penyakit tersebut. Contoh, pola nafas tidak efektif, intoleransi aktivitas, nyeri akut, gangguan citra tubuh, dan juga ansitas. Ini merupakan beberapa respon suatu gangguan kesehatan atau penyakit. Kalau dokter menyebutkan seperti penyakit paru obstruktif kronis, cerebrovaskular accident, appendektomi, amputasi, radang tenggorokan. Nah, ini kan nama-nama penyakit atau diagnosa medis. Sekarang kita melihat persamaan dari diagnosa medis dan juga diagnosa keperawatan. Diagnosa medis dan diagnosa keperawatan sama-sama menggunakan proses diagnostik. Artinya penegakan diagnosa itu melalui beberapa proses. Berikutnya menggunakan keterampilan kognitif, interpersonal, dan psikomotorik. Mengumpulkan dan menganalisis data pengkajian secara kritis. Mengevaluasi suatu hasil untuk memastikan kelanjutan atau perubahan diagnosis yang teridentifikasi. Memiliki standar hukum dari masing-masing profesi. Itu adalah persamaan dari diagnosis medis dan juga diagnosis keperawatan. Contoh kesamaan ini dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan klien yang memiliki diagnosis medis asma. Dokter dan perawat akan mengumpulkan data pengkajian yang sama, yaitu status pernafasan klien. Dokter akan menggunakan informasi ini untuk mengobati penyakit asmanya. Sedangkan perawat akan menggunakan informasi ini untuk fokus pada respon klien terhadap penyakit asma tersebut.
yang akan menghasilkan diagnosis keperawatan pola nafas tidak efektif. Perbedaan diagnosis medis dan diagnosis keperawatan dapat dilihat dari tujuan, kriteria hasil, dan juga intervensi terapeutiknya. Tujuan diagnosa keperawatan adalah untuk memfokuskan pada respon manusia atau respon individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah atau kondisi yang telah teridentifikasi. Sedangkan diagnosis medis berpusat pada keadaan penyakit atau kondisi patologis suatu masalah. Misalnya, jika diagnosis medis untuk klien adalah kanker payudara, diagnosis keperawatan yang tepat dapat mencakup beberapa masalah kesehatan. Contohnya, ketakutan, pengetahuan yang kurang terkait dengan tindakan pengobatan, berduka, citra tubuh terganggu, ketidakberdayaan, dan coping yang tidak efektif. Dan masih banyak respon yang mungkin dapat timbul akibat dari masalah kesehatan. Diagnosis keperawatan bersifat unik karena berfokus pada respon klien terhadap masalah kesehatan, bukan pada masalah itu sendiri. Salah satu persyaratan profesi adalah memiliki pengetahuan yang unik atau dasar ilmu yang unik. Konseptualisasi yang lebih jelas dari pengetahuan yang unik untuk keperawatan meningkatkan akuntabilitas dan otonomi profesi keperawatan. Oleh karena itu, diagnosis keperawatan berkontribusi pada status profesional ilmu kesehatan. Proses diagnostik meliputi pengumpulan data, interpretasi, pengelompokan data, dan label kelompok data tersebut. Tujuan lain, diagnosa keperawatan juga menyediakan sarana untuk berkomunikasi secara efektif yang telah disepakati oleh seluruh profesi perawat dan profesi kesehatan lain tentunya. Bahasa keperawatan telah diakui dan diterima dalam menggambarkan praktik, penelitian, dan pendidikan keperawatan. Selain itu, juga menggunakan diagnosis keperawatan yang standar dapat mempermudah penerapan dokumentasi berbasis komputerisasi. Tujuan diagnosis keperawatan adalah memberikan perawatan kepada klien secara holistik, yang mana daftar diagnosa keperawatan memberikan bantuan untuk perawat dalam memodernisasi perawatan dan mengembangkan intervensi keperawatan secara komprehensif. Sekarang kita bahas 5 komponen diagnosa keperawatan. Yang pertama ada label diagnostik. Yang kedua adalah definisi, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan membedakan antara satu diagnosis dengan diagnosis lainnya. Yang ketiga adalah karakteristik, yaitu manifestasi yang dapat diamati dari tiap-tiap diagnosis. Yang keempat adalah faktor resiko, yaitu elemen-elemen yang meningkatkan kemungkinan individu, keluarga, atau komunitas rentan terhadap keadaan penyakit atau peristiwa kehidupan yang berdampak pada kesehatan mereka. Yang kelima adalah faktor terkait yang berkontribusi pada masalah kesehatan klien. Sekarang kita bahas tentang penulisan diagnosa keperawatan. Sekarang kita bahas 3-part statement dulu. Metode penulisan ini terdiri atas masalah, penyebab, dan tanda atau gejala. Metode penulisan ini hanya dilakukan pada diagnosis aktual dengan formulasi masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan adanya tanda atau gejala. Contohnya, masalahnya yaitu nyeri akut. Etiologinya yaitu agen pencidera fisiologis. Tanda dan gejalanya tampak meringis, bersikap protektif pada area nyeri, gelisah frekuensi nadi meningkat, sulit tidur. Jadi jika kita tuliskan
dengan metode 3 bagian ini, maka dapat dituliskan nyeri akut berhubungan dengan bagian pencedera fisiologis dibuktikan dengan klien tampak meringis, bersikap reaktif pada area nyeri, gelisah, frekuensi nadi meningkat, dan sulit tidur. Selanjutnya, metode penulisan yang kedua, yaitu penulisan 2 bagian atau the two-part statement. Metode penulisan ini dilakukan pada diagnosis risiko dan diagnosis promosi kesehatan. Diagnosis risiko memiliki formulasi masalah dibuktikan dengan adanya faktor risiko. Sebagai contoh, risiko aspirasi dibuktikan dengan tingkat kesadaran menurun. Jadi ada masalah ya, dan ada faktor risiko. Diagnosis promosi kesehatan memiliki formulasi masalah dibuktikan dengan adanya tanda dan gejala. Contoh, kesiapan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Jadi ada masalah, yaitu eliminasi urin. Dibuktikan dengan adanya tanda dan gejala kesiapan dalam perbaikan eliminasi urin, yaitu pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal. Diagnosa keperawatan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah diagnosis aktual, yaitu menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan yang menyebabkan klien sedang mengalami masalah kesehatan. Tanda atau gejala mayor dan minor dapat ditemukan dan dapat divalidasi kepada klien. Jadi ada masalahnya dan ada tanda dan gejala suatu masalah tersebut, baik itu mayor dan minor. Yang kedua adalah diagnosis risiko, menggambarkan respon klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang dapat menyebabkan klien berisiko mengalami masalah kesehatan. Jadi, klien ini berisiko mengalami masalah kesehatan karena ada atau ditemukannya faktor risiko. Akan tetapi tidak ditemukan tanda atau gejala mayor dan minor pada klien. Hanya sebatas klien ini memiliki faktor risiko mengalami suatu masalah kesehatan. Selanjutnya, diagnosis promosi kesehatan, yaitu menggambarkan adanya keinginan dan motivasi klien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke tingkat yang lebih baik atau optimal. Penilaian klinis atau clinical judgment dalam keperawatan membutuhkan dasar yang kuat untuk menilai dengan tepat data-data yang terkait dengan diagnosis. Data hasil pengkajian dikelompokkan dan diinterpretasikan untuk membentuk suatu hipotesis atau diagnosis keperawatan potensial. Kemudian mendorong dilakukannya pengkajian tambahan untuk memvalidasi atau menyangkal hipotesis tersebut. Apakah datanya sudah valid atau memang hanya bersifat risiko. Pengembangan diagnosis keperawatan dilakukan secara sistematis, mulai dari analisis data, identifikasi masalah, hingga perumusan diagnosis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data dengan jalan pengkajian yang komprehensif dan juga akurat. Selanjutnya, dilakukan validasi data dengan membandingkan hasil pengkajian
dengan nilai normal dan mengidentifikasi adanya tanda atau gejala yang bermakna. Mengartikan suatu data harus berlandaskan pikiran yang kritis. Apakah data ini sudah valid? Apakah data ini benar-benar mengindikasikan suatu tanda dan gejala suatu masalah kesehatan? Tanda atau gejala yang dianggap bermakna dikelompokkan berdasarkan pola kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, setelah data dianalisis, perawat dan klien bersama-sama mengidentifikasi masalahnya. Apakah masalah ini bersifat aktual, resiko, atau promosi kesehatan? Pernyataan masalah kesehatan dapat merujuk pada standar diagnosa keperawatan. Selanjutnya, dilakukan perumusan atau penulisan diagnosis yang disesuaikan dengan jenis diagnosis keperawatan. Jadi ditentukan apakah masalah ini masuk ke diagnosis aktual, diagnosis risiko, atau diagnosis promosi kesehatan. Kesalahan umum yang mungkin terjadi dalam proses pengembangan diagnosa keperawatan, yang pertama, kesalahan dalam pengkajian. Perawat dituntut memiliki keterampilan untuk mengumpulkan data pengkajian yang sesuai. Perawat pemula mungkin dapat melakukan kesalahan dalam pengkajian karena disebabkan oleh keterampilan pengkajian yang belum sempurna dan pengalaman klinis yang masih terbatas. Kesalahan dapat dibuat saat menulis diagnosa keperawatan karena database tidak lengkap atau data pengkajian yang dikumpulkan secara tidak tepat. Hasil akhirnya adalah diagnosis keperawatan yang tidak akurat atau pernyataan kualifikasi yang salah atau identifikasi masalah yang keliru sehingga diagnosisnya juga akan keliru. Kesalahan pengkajian yang pertama adalah biasanya data pengkajian tidak lengkap karena perawat tidak dapat mengkaji semua data subjektif dan objektif secara tepat. Misalnya, selama penerimaan klien ke fasilitas perawatan, seorang perawat tidak fokus ketika mengumpulkan data. Akibatnya terdapat data-data yang tidak terkaji, menyebabkan data pengkajian tidak lengkap. Keterbatasan pengumpulan data dapat terjadi jika klien tidak mampu atau tidak mau memberikan data yang kita perlukan. Contohnya, klien dengan kondisi cerebrovascular accident atau CVA yang mengalami gangguan bicara dan hanya dapat memberikan data pengkajian yang sangat terbatas. Pengkajiannya tidak dapat lengkap karena kondisi kesehatan klien. Kesalahan lain adalah salah dalam memvalidasi data. Biasanya hal ini terjadi ketika perawat tidak mengkonfirmasi data yang dikumpulkan sebelumnya. Tidak dilakukan validasi lagi. Contohnya, pada saat klien masuk ke rumah sakit dan perawat memeriksa tekanan darah, ternyata didapatkan peningkatan tekanan darah. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor psikis klien karena mungkin stres, harus dirawat di rumah sakit, jadi harus diperiksa ulang ketika klien sudah stabil agar data yang didapatkan itu valid, tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Kesalahan pengkajian lain yaitu salah menafsirkan data. Kesalahpahaman dapat terjadi karena salah dalam mengartikan suatu data. Contohnya, klien datang ke klinik rawat jalan dan melaporkan beberapa tanda dan gejala, termasuk peningkatan berat badan bulan itu. Pengkajian lebih lanjut menunjukkan ternyata peningkatan berat badan tidak terkait dengan peningkatan jaringan adiposa, timbunan lemak ya. Tapi ternyata ditemukan
terjadi penumpukan cairan yang menyertai keadaan edema. Jadi peningkatan berat badan itu disebabkan karena edema sebenarnya, bukan karena eh, peningkatan jaringan adiposa. Selain kesalahan pengkajian juga biasanya terjadi kesalahan dalam mendiagnosis. Kesalahan ini terjadi dalam proses diagnosis selama pengelompokan, interpretasi, dan juga penegakan diagnosis. Keterampilan berpikir kritis dan penggunaan bahasa keperawatan yang terstandar seperti penggunaan daftar diagnosa, ya, menggunakan SDKI atau Nanda, membantu memastikan keakuratan dalam pernyataan diagnostik. Kesalahan diagnosis biasanya terjadi karena pengelompokan data yang tidak tepat. Hal ini disebabkan ketika perawat tidak memiliki pengetahuan teoritis dan keahlian klinis yang memadai untuk melakukan pengelompokan data secara tepat. Contohnya, klien mengunjungi klinik dengan keluhan gejala seperti flu, nyeri perut, dan juga muntah. Selanjutnya, perawat mengaitkan muntah dengan influenza, dengan flu. Tapi hasil dari analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa ternyata klien mengalami muntah disebabkan karena reaksi toksik terhadap obat yang dia konsumsi sebelumnya. Jadi pengelompokan datanya kurang tepat. Selanjutnya, penulisan pernyataan diagnosa keperawatan yang sering salah disebabkan ketika perawat tidak mengikuti pedoman untuk merumuskan diagnosa keperawatan. Contohnya dalam penulisan diagnosis gizi tidak seimbang, kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan penyakit ginjal. Perlu kita ketahui bahwa penyakit ginjal adalah diagnosis medis. Dan menurut pedoman, etiologinya atau setelah kata berhubungan dengan itu harusnya merupakan respon manusia, bukan pernyataan medis. Diagnosis ini akan lebih baik dinyatakan sebagai nutrisi tidak seimbang, kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan asupan yang tidak memadai. Itu adalah kesalahan-kesalahan biasanya terjadi ketika perawat melakukan diagnosis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.